Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sesi ini, saya, Yosi, dan ditemani dengan Duina juga. Dengan senang hati, kami akan berbagi tips dan trik di produk Freshworks yaitu Freshdesk. Freshdesk adalah sebuah solusi ticketing system dari Freshworks untuk membuat pekerjaan operasional menjadi lebih efektif. Di dalam Freshdesk bisa diintegrasikan dengan beberapa channel seperti Facebook, Twitter, dan integrasi apps lainnya yang tersedia di Freshworks Marketplace. Freshdesk dapat berguna untuk koordinasi antar tim, seperti tim finance, tim CS, tim social media, dan tim lainnya yang relate dengan workflow company. Penasaran kan? Yuk tetap simak video kami pelayanan aman di musim liburan. Kita mulai dengan contoh kasus umum yang sering dihadapi hampir di beberapa bidang industri jasa, seperti hospitality atau jasa penginapan, transportasi, logistik, pemesanan tiket dan aktivitas hiburan atau online travel agency, dan juga produk retail. Di sini kita bertemu dengan profil personal bersama Imelda sebagai Customer Service Manager yang bertugas membuat laporan ke Head Customer Service, bertanggung jawab mengawasi layanan dan mengevaluasi pengalaman pelanggan. Imelda punya beberapa tantangan, seperti kesulitan menetapkan waktu pelayanan terhadap pelanggan, menjangkau komunikasi dengan pelanggan yang lebih luas, dan mengatur eskalasi kasus-kasus darurat. Profil persona lainnya yaitu atasannya Imelda. Di sini kita bertemu dengan Raymond sebagai Head of Customer Service yang tugasnya membuat laporan ke CDO atau Chief Business Officer, bertanggung jawab mengatur strategi pelanggan yang efektif dan berkelanjutan. Raymond juga punya beberapa tantangan strategis, seperti membangun kepercayaan pelanggan terhadap jasa atau produk bisnis perusahaan, mengatur ekspektasi pelanggan secara terpusat, dan meningkatkan produktivitas tim operasional. Dengan melihat tantangan yang dihadapi Imelda dan Raymond, Freshdesk Support Desk bisa mendukung pekerjaan mereka agar lebih sistematis dan efisien. Kami akan mengupas beberapa fitur-fitur bermanfaat yang dapat diaplikasikan di musim liburan. Dimulai dari pertama, SLA, kedua, Knowledge Base, ketiga, Self-Service Portal, keempat, Canned Responses, dan yang kelima, Automation. Ikuti terus penjelasan video kami ya. Fitur pertama adalah SLA, kepanjangannya Service Level Agreement. Artinya, suatu bisnis perusahaan melakukan kewajiban dengan menetapkan durasi layanan operasional untuk menanggapi, melayani dengan pemakai atau pengguna jasa produk kita yang kita sebut dengan user ataupun customer. Di dalam Freshdesk, kita bisa melakukan konfigurasi SLA yang hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya informasikan saya menggunakan akun testing demo Freshdesk Omnichannel yang bisa melakukan banyak konfigurasi dan variasi beberapa channel dalam satu platforms, dan juga akun testing demo saya di plan paling tertinggi. Jadi harap bisa dimaklumi kalau mungkin tampilan akan sedikit lebih kompleks atau sedikit lebih berbeda dengan akun teman-teman yang hanya menggunakan produk Freshdesk. Namun yang saya informasikan pasti akan relevan dengan penjelasan fitur saat ini. Untuk akses di dalam fitur SLA yang bisa dilakukan oleh admin bisa diakses dari menu admin settings di bagian toolbar sebelah kiri.
yang ikonnya adalah roda gigi ataupun gear. Klik, kemudian akan muncul tampilan akses konfigurasi setup semua fitur-fitur yang ada di dalam Freshdesk sesuai dengan akun subscription level yang teman-teman gunakan. Untuk akses ke bagian modul SLA Policy, ada dua caranya. Teman-teman bisa gulir ke bawah ke bagian Workflows, kemudian pilih di bagian SLA Policy. Atau yang kedua, untuk memudahkan pencarian dengan lebih cepat, bisa di bagian pencarian, kemudian ketik dengan SLA Policy. Sebelum saya mengupas di bagian SLA Policy, yang sangat perlu diperhatikan yang menjadi dasar, teman-teman harus melakukan setup konfigurasi di bagian Business Hours ataupun jam operasional bisnis teman-teman. Secara bawaan atau sistem di dalam Freshdesk sudah ada default business hours. Pastikan yang pertama tentukan zona waktu di waktu Jakarta atau di waktu sesuai tempat lokasi bisnis teman-teman berada. Kemudian, yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang menggunakan Freshdesk, pastikan hanya di bagian channels tiket, sedangkan yang Freshdesk Family Channels bisa disesuaikan dengan channels lainnya. Saya memilih tiket. Ada pilihan dua di sini. Yang di bagian pertama adalah 24 jam kali 7 hari. Ini adalah waktu tidak terbatas. Kalau mungkin bisnis teman-teman memang dijalankan tidak ada batasan waktu, bisa dipilih di bagian 24 jam kali 7 hari. Sedangkan jika teman-teman hanya ada hari-hari khusus saja bekerja dan mungkin libur di akhir pekan, maka teman-teman perlu milih di bagian Custom Business Hours. Kemudian pilih di hari apa saja bisnis teman-teman beroperasi dan tidak memilih di hari yang teman-teman bisnisnya libur. Kemudian tentukan durasi waktu jam operasional bisnis. Dan selanjutnya di bagian menu holidays atau libur, pastikan untuk menambahkan kalender Indonesia. Kemudian tambahkan di dalam menunya. Biasanya ini akan langsung secara otomatis mengikuti kalender Indonesia. Tapi jikalau teman-teman ada exception ataupun pengecualian, mohon ditambahkan di bagian eksklusif holiday di tanggal berapa dan mungkin ada spesifik penamaan waktu tertentu. Dan jangan lupa diklik tambah. Kembali ke bagian menu SLA Policy. Secara sistem atau bawaan, di dalam Freshdesk sudah ada default SLA Policy. Teman-teman bisa tentukan target berdasarkan prioritas dan juga masing-masing status dari SLA tersebut. Yang pertama, mengenai prioritas, kita ada pembagian 4 tipe sesuai bawaan dari sistem Freshdesk. Ada low untuk rendah, bisa ditentukan dengan status untuk waktu durasi yang mungkin lebih lama. Kemudian yang kedua medium atau di tengah-tengah ya, bisa ditentukan dengan durasi waktu yang waktunya sedikit lebih cepat dibandingkan di prioritas low. Kemudian naik lagi di bagian priority high atau prioritas tinggi, bisa menentukan waktu dengan durasi yang lebih cepat dibandingkan di priority medium. Kemudian yang paling tertinggi yaitu urgent, bisa menentukan durasi waktu yang paling sangat cepat untuk kasus-kasus kritis dan darurat. Di sini kita ada pembagian status masing-masing target SLA. Yang pertama adalah first response time, yang artinya adalah durasi waktu balasan pertama. Kemudian ada every response time, yang artinya durasi waktu untuk setiap interaksi balasan. Dan yang terakhir adalah resolution time, yang artinya adalah waktu resolusi ataupun penyelesaian dimulai sejak percakapan itu terjadi sampai dengan tiket ataupun pertanyaannya sudah terjawab ataupun kendalanya sudah diperbaiki.
Kemudian untuk operational hours, ini akan sangat berkaitan dengan business hours yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Sangat direkomendasikan sesuai dengan business hours agar SLA ini akan bekerja sesuai dengan konfigurasi yang kita setup. Sedangkan calendar hours nantinya akan mengikuti dengan tidak ada batasan waktu. Kemudian untuk teman-teman yang menggunakan plan subscription level yang lebih tinggi, akan ada opsi pilihan untuk eskalasi. Untuk kasus-kasus yang sangat kritikal ataupun darurat, teman-teman bisa mengaktifkan fitur eskalasi. Nantinya, jikalau teman-teman sudah mengaktifkan fitur eskalasi, teman-teman akan mendapatkan pilihan lagi di menu SLA, Do Time Approaches, dan juga SLA Violated. Fungsi yang pertama untuk SLA Do Time Approaches ini akan membantu mengingatkan tim kita atau agents sebelum waktu SLA itu terlewati. Ketika mungkin sudah hampir habis waktunya namun ada tiket yang belum sempat dibalas, maka kita bisa mengirimkan pengingat ke agent yang berkaitan. Namun yang kedua, jikalau mungkin ada tiket-tiket yang cukup banyak namun belum sempat dibalas sedangkan waktu SLA-nya terus berjalan dan sudah terlewati, kita bisa eskalasi ke level yang lebih tinggi, mungkin ke supervisor ataupun manajer dari agent tersebut agar semua tiket bisa terjawab dan bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian jangan lupa nantinya diklik save atau simpan. Fitur yang kedua adalah knowledge base, bisa diakses dari admin, kemudian ke bagian menu solution. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, apa itu knowledge base? Knowledge base adalah basis pengetahuan di mana akan sangat membantu untuk pelanggan ataupun pengguna jasa dan produk kita. Dengan knowledge base, kita sebagai bisnis ataupun perusahaan dapat memberikan layanan mandiri untuk memberikan panduan-panduan mengenai cara pemakaian fitur, aplikasi, ataupun cara menggunakan produk yang kita sediakan. Begitu juga dengan penjelasan-penjelasan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ataupun muncul oleh pengguna ataupun pelanggan kita. Di dalam knowledge base ada beberapa menu. Yang pertama, di dalam pembagian hierarki. Di dalam knowledge base ada dua tipe, ada new folder dan new kategori. Perbedaannya adalah untuk kategori mewakili sekumpulan informasi yang dinyatakan dalam subtopik utama dalam satu informasi yang padu. Sedangkan new folder adalah informasi yang lebih mengarah ke spesifik. Saya ambil contoh, misalnya, jikalau bisnis teman-teman adalah di bidang transportasi, maka bisa memilih di bagian new kategori dan tulis penamaannya transportasi ataupun penamaan jenis yang serupa. Kemudian bisa ditulis juga mengenai deskripsi yang sesuai dan jangan lupa nantinya diklik save dan simpan. Untuk contoh lainnya, misalnya bisnis teman-teman bergerak di bidang logistik, bisa ditulis namanya atau mungkin dalam bahasa Inggris berupa shipping dan lain sebagainya. Bisa juga ditulis untuk deskripsi yang sesuai. Kemudian mungkin bisnis teman-teman juga bergerak di bidang properti. Teman-teman bisa menuliskannya di bagian nama untuk properti dan deskripsi yang sesuai, dan juga jangan lupa diklik save dan simpan. Karena saya sebelumnya sudah membuat kategori transportasi, maka sudah muncul di dalam menu knowledge base tersebut. Kemudian di bagian new folder ini merupakan anakan dari kategori yang sudah kita buat. Kalau seperti contoh,
yang saya tampilkan sebelumnya ada transportasi, kita bisa ambil beberapa jenis jasa yang kita sediakan. Mungkin ada layanan kendaraan pesawat, kemudian ada juga kereta api, dan juga ada bus dan shuttle. Bagaimana dengan logistik? Mungkin bisnis teman-teman melakukan pelayanan dengan pengantaran ataupun penjemputan antar kota ataupun antar luar kota, atau mungkin pembagian dengan tipe jenis kendaraan, baik roda 2, roda 4, atau juga mungkin berdasarkan muatan barang, bisa disesuaikan. Kemudian ada juga untuk teman-teman yang mungkin di bidang properti, bisa juga dibagi dengan beberapa tipe, misalnya ada untuk hotel, ada untuk villa, dan ada juga untuk Airbnb ataupun kondo. Kemudian untuk di bagian description bisa ditulis dengan sesuai penamaannya. Kemudian di bagian hierarki silahkan dipilih. Mungkin tadi sebelumnya saya sudah memilih transportasi, bisa dipilih bagian transportasi. Dan begitu juga dengan kasus serupa lainnya yang tadi saya sebutkan, contohnya ada logistik dan ada properti. Kemudian untuk tampilan visibilitas atau visibility bisa disesuaikan. Yang pertama di sini ada opsi all user, di mana yang bisa mengakses knowledge base ini tidak ada batasan. Semua orang yang mengunjungi dan bisa mengakses tampilan knowledge base tersebut bisa membaca dan memperhatikan. Kemudian ada opsi kedua yaitu login user, di mana semua visitor ataupun user harus mendaftarkan dirinya atau yang kita sebut dengan sign up, kemudian login untuk masuk, baru kemudian bisa melihat daftar knowledge base yang sudah kita buat. Kemudian ada agents, mungkin hanya spesifik untuk agents internal kita saja. Kemudian ada juga companies, atau mungkin hanya ada beberapa perusahaan yang memang kita tujukan secara khusus membaca knowledge base tersebut. Kemudian ada bot untuk informasi yang lebih spesifik, atau mungkin layanan tentang bot. Kemudian ada contact segment dan company segment, ini berdasarkan masing-masing, kalau misalnya ada segmentasi pelanggan kita ataupun segmentasi perusahaan. Kemudian untuk urutan artikel bisa disesuaikan sesuai dengan pilihan yang ada. Kemudian untuk di bagian available on chat platform bisa diabaikan kecuali teman-teman menggunakan flash test omnichannel. Jikalau ingin ditampilkan juga, bisa dipilih atau diaktifkan, digeser ke kanan. Kemudian jangan lupa klik save ataupun simpan. Sebagai contoh, untuk di bagian folder transportasi, sebelumnya untuk bisa membuat artikel, ini adalah hierarki terakhir setelah dari kategori, folder, dan artikel. Artikel ini hanya mencantumkan langsung informasi yang sesuai dengan judul yang kita tampilkan. Sebagai contoh, mungkin sebelumnya saya udah buat beberapa folder di bagian kategori transportasi berdasarkan tipe kendaraan, ada pesawat, kereta api, bus, dan shuttle. Untuk pesawat, artikelnya adalah cara online check-in. Untuk media formatting, ini bisa disesuaikan dengan mengikuti toolbar formatting yang tersedia. Perlu diketahui, jika mungkin teman-teman ada menggunakan template tertentu, sebaiknya diulang dengan format yang tersedia agar susunannya menjadi lebih rapi. Kemudian jika mungkin ada pembaharuan artikel, bisa tetap melakukan pengubahan ataupun edit, kemudian dipublikasikan kembali. Namun jikalau mungkin di suatu saat ke depan produk tersebut atau jasa tersebut tidak ada lagi dan mungkin mau tetap ada artikelnya supaya ada recordnya, bisa kita klik unpublish supaya tidak muncul di dalam portal knowledge base. Kemudian jangan lupa klik save atau simpan.
Begitu juga dengan tipe lainnya yang saya sudah buat, ada kereta api, untuk artikel cara membeli tiket, kemudian ada bus dan shuttle, dengan artikel rute bus dan shuttle. Bagaimana kita ingin melihat tampilan artikel yang sudah kita buat, bisa klik di bagian profile settings di pojok kanan atas, kemudian ke bagian go to customer portal. Bisa terlihat kategori yang sudah kita buat sebelumnya sudah muncul karena kita sudah klik publish. Dari kategori tersebut akan muncul beberapa folder yang sudah kita publish juga. Kemudian di masing-masing folder tersebut ada artikel yang sesuai dengan folder yang kita buat penamaannya. Fitur yang ketiga adalah self-service portal. Bagi teman-teman yang memiliki bisnis atau perusahaan, dapat memberikan layanan portal mandiri untuk para pelanggan atau kepada para pengguna produk atau jasa bisnis yang kita sediakan. Di dalam Freshdesk, menu portal bisa diakses dari admin settings, kemudian ke bagian modul channels, kemudian ke bagian portals. Sebelumnya di akun demo testing saya, sudah dibuat portal yang aktif. Mungkin bagi bisnis teman-teman atau perusahaan teman-teman memiliki layanan jasa atau produk yang banyak dan ingin dibuatkan portal secara khusus dan berbeda-beda. Maka teman-teman bisa menggunakan multiple portal dengan membuat beberapa portal yang baru. Bisa diatur dengan penamaan produk atau jasa yang disediakan, disertai juga dengan alamat email support yang bisa dihubungi. Kemudian klik di bagian save dan setup portal untuk bisa melihat pengaturan selanjutnya. Karena sebelumnya saya sudah memiliki portal yang aktif, kita bisa melihat tampilan editnya. Saya klik edit. Di dalam menu edit ada 3 section, yaitu portal setting, manage section, dan branding. Dalam portal settings, kita bisa melakukan konfigurasi atau setup untuk penamaan portal, bisa disesuaikan dengan bisnis teman-teman. Kemudian ada pilihan untuk menampilkan nama portal di customer portal. Sebaiknya bisa diaktifkan atau dicentang. Kemudian di bagian portal URL adalah situs unik yang bisa diakses oleh para pelanggan atau pengguna jasa produk kita di mesin pencarian internet secara umum. Untuk URL bisa disesuaikan dengan nama bisnis atau kombinasi. Misalnya, nama bisnis teman-teman adalah Tamasyaria. Untuk di bidang traveling, kita bisa membuat URL sebagai contoh bantuan.tamasyaria.com atau tamasyaria.cs.com. Bisa disesuaikan. Kemudian untuk bahasa secara default dari Freshdesk adalah bahasa Inggris. Mungkin layanan teman-teman menggunakan 2 bahasa, baik bahasa Inggris dan Indonesia. Bisa dipilih bahasa pendukung atau secondary language-nya untuk bahasa Indonesia. Kemudian di bagian manage section akan berhubungan dengan tampilan tiket. Tampilan tiket bisa kita atur di bagian menu admin. Kemudian di bagian modul workflows, untuk di bagian ticket form dan ticket field. Saya akan bahas di bagian ticket form terlebih dahulu. Ticket form akan membantu membuat formulir yang bisa diisi oleh para pelanggan atau user kita di dalam portal. Sebagai contoh, saya klik new form, kemudian bisa diketik penamaan laporan tiket. Untuk deskripsi adalah opsional, bisa diisi untuk mendukung pernyataan di dalam nama formulir. Jika tidak ada, bisa di skip, kemudian klik create. Di dalam tiket form akan muncul bidang-bidang tiket yang kita bisa atur lebih lanjut di bagian tiket field. Secara default atau bawaan, ada 4 field, yaitu search a requester untuk nama pelanggan atau user kita. Kemudian ada subject
untuk jenis judul atau pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian ada description atau deskripsi pernyataan yang mendukung dari judul ataupun pertanyaan yang diajukan. Kemudian ada company, yaitu perusahaan yang mewakili dari para pelanggan atau pengguna jasa produk kita. Untuk customization dari ticket field, kita bisa menambahkannya atau membuatnya terlebih dahulu di bagian menu admin dan ticket fields. Secara default, sudah ada beberapa bidang-bidang tiket yang ada icon atau banner default. Untuk bidang tiket yang ada keterangan default, maka tidak bisa dihapus. Untuk field-field yang tersedia, kita bisa lihat di bagian sebelah kiri ada beberapa pilihan. Sebagai contoh, single line text untuk kalimat satu baris, kemudian multi line text untuk lebih dari satu baris, kemudian ada checkbox, ada drop down, dependent field, date, untuk tanggal, kemudian ada number atau angka, kemudian ada desimal atau angka desimal. Jikalau bisnis teman-teman mungkin ada penamaan istilah tertentu untuk melakukan pelaporan ataupun ada pengaduan, maka bisa disesuaikan dengan pilihan yang ada. Bisa di drag and drop atau ditarik kemudian diletakkan. Sebagai contoh, single line text. Nanti akan muncul opsi yang baru. Pertama ada behavior for agents yang akan muncul di bagian ticketing internal. Ketika mungkin di dalam field ini akan menjadi kewajiban yang harus diisi, maka bisa centang ketika agent akan submit tiket atau membuat tiket. Kemudian ada juga required when closing the ticket, artinya wajib diisi ketika agent sudah membuat tiket dan closing tiketnya. Atau bisa juga ketika menangani satu tiket dan menutup tiketnya. Kemudian behavior for customer ini yang nantinya akan diakses oleh para pelanggan kita. Bisa dipilih kalau misalnya field ini atau bidang tiket ini mau ditampilkan, maka bisa mencentang di bagian can view. Kalau misalnya pelanggan kita juga diberikan akses untuk mengubah penamaannya, maka bisa juga dicentang di bagian can edit. Kemudian ada juga yang serupa di bagian behavior for agents, yaitu required of when submitting a ticket, artinya wajib diisi kalau ingin klik submit ticket. Ini bisa dipilih centang. Kalau ada penamaan label tertentu, bisa diatur, disesuaikan baik untuk agents dan customer. Saya kembali ke bagian menu portal. Karena sebelumnya sudah ada tiket form yang aktif dibuat di bagian report and issue atau melaporkan kendala. Kita ada pilihan apakah tiket form ini bisa dibuat oleh pengguna yang login saja atau semua orang. Kemudian ada juga pilihan untuk mengaktifkan CAPTCHA untuk menghindari spam. Ini bisa diaktifkan. Kemudian ada juga pilihan untuk menyarankan artikel-artikel yang sesuai ketika pelanggan atau pengguna jasa produk kita akan mengirim tiketnya. Maka akan muncul tampilan-tampilan yang sesuai dengan kata kunci tertentu. Kemudian ada pilihan juga apakah tiket tersebut bisa juga ditampilkan untuk login user atau pengguna yang login dan juga semua orang yang mengakses public ticket URL. Kemudian ada pilihan untuk mengizinkan pengguna kita melihat tiket yang sudah mereka buat dan statusnya sejauh apa mereka bisa melihatnya, maka bisa juga diklik atau dicentang. Kemudian untuk knowledge base direkomendasikan bisa juga diaktifkan karena akan membantu para pelanggan atau pengguna jasa produk kita melihat informasi-informasi yang bermanfaat
dan juga mengurangi tiket yang masuk karena dari informasi tersebut mungkin sudah terjawab. Sama juga untuk di bagian knowledge base, apakah bisa ditampilkan untuk login user atau semua orang. Kemudian kategori yang bisa kita tampilkan di portal bisa juga dipilih dengan sebelumnya kita sudah buat ya di dalam knowledge base. Kemudian ada pilihan apakah ingin menampilkan penulis yang membuat knowledge base-nya. Kalau mungkin di base-nya teman-teman hanya ingin membuat keseragaman tanpa ada menampilkan nama agents, maka kita bisa membuat untuk tidak mengaktifkan atau tidak mencentang di bagian display author name. Kemudian juga ada tampilan untuk melihat berapa banyak yang mengakses atau membaca knowledge base tersebut tanpa harus menghitung dari agent, maka kita bisa mengabaikan atau tidak mencentang. Kemudian ada forum. Forum ini seperti diskusi terbuka ya, antar user atau antar customer. Ini mungkin bisa disesuaikan dengan pertimbangan bisnis sama teman. Kalau mungkin dari beberapa pelanggan kita ada yang tidak mengaktifkan untuk menghindari kesan sara ataupun komentar-komentar yang negatif. Kemudian ke bagian branding, ini adalah tampilan baik itu dimulai dari logo, fav icon, link back URL, helpdesk phone. Mungkin di bisnis teman-teman mau buat tampilan yang lebih menggambarkan hampir sama dengan tampilan website bisnis teman-teman, maka bisa custom ke bagian portal editor. Nantinya ada pengaturan lebih lanjut. Jikalau semua settings yang kita sudah buat itu dirasa cukup, maka kita bisa mengaktifkan portalnya dengan kembali ke menu portals, lalu pastikan statusnya sudah enable. Kemudian kita bisa mengaksesnya ke bagian profile setting di pojok kanan atas, klik di bagian go to customer portal. Dari tema tampilan yang sudah kita buat akan menyesuaikan tampilan portal. Kemudian ada beberapa opsi untuk melihat artikel-artikel yang kita sudah buat sebelumnya di dalam knowledge base. Kemudian kita ada tampilan view all tickets karena tadi kita sebelumnya sudah memberikan akses kepada para pelanggan atau pengguna jasa produk kita untuk melihat tampilan tiketnya secara mandiri. Kemudian ada juga submit a ticket, yaitu memberikan layanan kepada para pelanggan atau pengguna jasa produk kita untuk membuat tiketnya. Kemudian ada tampilan knowledge base yang kita pilih untuk bisa dibaca oleh para pelanggan dan pengguna jasa produk kita. Can Response merupakan fitur yang dapat meningkatkan tingkat efektivitas respon agent melalui template jawaban untuk case support yang sering dialami. Di dalam Can Response, template bisa digunakan untuk personal maupun untuk agent lainnya di dalam support team. Kapan template ini diperlukan? Biasanya, kita ambil contoh case pada saat peak season. Setelah ada interaksi antara customer dan agent di dalam bentuk helpdesk ticket, agent bisa menggunakan Can Response sebagai template jawaban untuk menjawab isu yang sering ditemukan dalam case customer. Di sini saya sudah membuat 2 contoh template Can Response untuk company pada saat peak season. Yang pertama, cara cancel pembelian pakaian. Biasanya dari customer sering tanyakan ke agent, kalau misalkan tidak jadi membeli suatu barang, gimana cara cancelnya? Untuk menghemat waktu agent bisa menggunakan template ini. Untuk response title atau judul dari Can Response bisa disesuaikan dengan kebutuhan agent. Kalau di sini saya tulisnya cara cancel pembelian di ayobelanja.com. Untuk isi pesan, pastikan pesan tersebut sudah
lengkap dengan informasi yang ingin disampaikan. Di sini saya ada greetings, lalu cara langkah-langkahnya untuk customer bisa ikuti dengan cancel pembelian di ayobelanja.com, dan juga ada closing untuk greetingsnya. Nah, di dalam can respond ini bisa juga disesuaikan apakah ini akan tampil untuk saya, untuk all agents di grup tertentu, dan juga foldernya bisa pilih, mau pilih general atau peak season, atau juga bisa tambah folder di new folder di sini. Kemudian untuk contoh kedua, saya ada buat template can response untuk company yang bergerak di bidang traveling atau hospitality, yaitu cara pesan tiket penginapan. Pada peak season, tentunya customer banyak yang tanya, gimana sih caranya pesan tiket penginapan? Kembali lagi, untuk menghemat waktu agent dalam menjawab pertanyaan customer yang serupa, agent bisa menggunakan fitur can response ini. Di sini, tentunya saya ada memasukkan gambar. Ini bisa juga di-customize atau disesuaikan dengan kebutuhan agent, seperti yang saya buat. Nah, di dalamnya saya juga menaruh langkah-langkah bagaimana cara customer pesan untuk penginapan. Kira-kira untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, pada can response juga bisa melakukan export can response-nya ke dalam bentuk plain text atau format Excel. Atau juga bisa import can response tersebut dari tulisan yang telah dibuat oleh agent sebelumnya. Fitur terakhir yang akan kita bahas yaitu automations. Fitur automations berguna untuk mengotomatiskan flow tiket berdasarkan beragam kondisi tertentu di dalam operasional. Di dalam automation sendiri terdapat 3 tipe. Yang pertama ada ticket creation, yang kedua ada time triggers, dan yang ketiga ada ticket updates. Mari kita bedah satu-satu untuk tipe automations ini. Yang pertama, ticket creations. Kondisi otomatisasi di ticket creation diterapkan ketika tiket tersebut pertama kali dibuat atau pertama kali masuk. Tujuannya bisa juga untuk membuat segmentasi tiket seperti agar distribusi tiket lebih tepat dan terarah. Salah satu case di dalam ticket creation ini yaitu pada keadaan peak season. Tentunya traffic tiket akan lebih tinggi dari interaksi customer. Nah, untuk memudahkan agent membedakan atau memberi jenis pada tiket yang masuk melalui beberapa channel media sosial, nantinya tiket tersebut bisa langsung di-assign kepada grup yang bertanggung jawab menghandle tiket khusus dari sosmed. Contoh kasus pertama yang telah saya buat untuk ticket creations, di sini auto assign tiket saat peak season, source-nya dari social media. Jadi, apabila tiket tersebut datang dari Facebook dan datang juga dari Twitter, maka tiket tersebut akan langsung di-assign atau ditugaskan kepada grup social media. Kemudian untuk kasus yang kedua, apabila terjadi pada perusahaan retail, nah di sini saya membuat judulnya komplain pembelian barang assigned to billing. Jadi apabila tiket yang berisi jenis komplain seperti produk kurang kirim, resi tidak valid, atau tiket dengan jenis komplain seperti selisih harga barang dan selisih ongkos kirim, maka tiket tersebut akan langsung di-assign ke grup billing. Lalu bagaimana cara mengaktifkan automation ticket creation ini? Yang pertama, pergi ke admin, automations, lalu klik ticket creations. Nah, di sini ada new rule. Untuk rule name-nya bisa diatur ya sesuai kebutuhan agent, judulnya seperti apa. Lalu bisa menggunakan kondisi pertama di sini apakah tiket, konteks atau companies seperti apa dengan
kejadian salah satu atau semua, dan kemudian action selanjutnya yang akan diterapkan seperti apa. Kemudian selanjutnya kita masuk ke automation time triggers. Pada automation time triggers ini bergantung kepada periode waktu. Misalkan apabila balasan di luar sekian jam atau durasi, maka status tiket akan otomatis berganti. Ataupun case lainnya juga bisa time trigger sebagai eskalasi tiket. Semisal jika tiket tersebut melewati batas waktu pengerjaan atau overdue, maka dapat memberi set email notification kepada agent tertentu. Di sini salah satu case yang saya buat adalah apabila tiket tersebut dalam status waiting on customer lebih dari 48 jam atau 2 hari dan tidak ada respon atau balasan apapun, maka status tersebut akan berubah menjadi closed. Kemudian untuk case kedua yaitu overdue ticket escalation. Jadi apabila tiket tersebut telah overdue atau melewati batas pekerjaan selama 24 jam atau 1 hari, maka tiket tersebut akan langsung ditugaskan kepada agent Ramya Dewi. Nah, bagaimana cara mengaktifkan automation time triggers ini? Yang pertama, klik New Rules. Bisa diisi untuk judul rule name-nya seperti apa. Kemudian bisa diisi kondisi tiket yang masuk dari time triggers-nya akan seperti apa. Apakah bisa pakai satu kondisi atau semua kondisi, dan kemudian kondisi selanjutnya yang akan diterapkan seperti apa. Jangan lupa setelah nanti membuat rules di-enable ya, supaya bisa kelihatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah automation ticket updates. Nah, tiket updates ini kondisi otomatisasi di tiket apabila ada interaksi berkelanjutan baik dari sisi agent maupun sisi requester. Salah satu contoh case yang dibuat yaitu yang pertama adalah Customer Satisfaction Survey. Nah, di sini untuk kasusnya adalah apabila terdapat action atau kejadian yang dilakukan baik dari agent ataupun requester, sehingga status dari tiket itu nantinya menjadi resolved, maka apabila tiket tersebut resolved akan otomatis terkirim email ke requester yaitu Satisfaction Survey. Nah, bagaimana cara mengaktifkan tiket updates untuk automations ini? Jadi, agent bisa pergi ke admin, automations, lalu pergi ke new rule. Nah, di sini diisi ya untuk nama rules-nya atau judulnya seperti apa. Lalu ditentukan action tersebut dikerjakan oleh agent, requester, agent atau requester keduanya, ataupun baik dari sistem. Kemudian, nanti apabila terjadi event selanjutnya bisa diisi. Lalu dengan kondisi tiket seperti apa, apakah salah satu kondisi atau semua kondisi, dan kondisi selanjutnya akan dilakukan seperti apa. Untuk kondisi-kondisi ini bisa juga di-add lebih dari satu ya. Dan jangan lupa setelah membuat rules-rules yang ada di-enable supaya bisa diterapkan kepada agent pada otomatisasi di workflow operasional. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang fitur-fitur Freshdesk Support Desk sebagai ticketing system. Kami mau berbagi cerita seru juga nih tentang komunitas Freshworks di Indonesia. Buat teman-teman yang mungkin sudah merasakan dampak positif dan juga berminat berbagi kisah suksesnya, boleh banget kabari ke kami ya. Ada benefit menarik yang menanti kamu. Ini dia beberapa pelanggan top brands kami yang sudah berbagi kisah suksesnya. Di antaranya ada Finaxel, 1000, Eagle Brand atau Caplang, Video, Deko Rumah, Aino, Protelindo, Sampurna Kayu, Top Remit, Altera, Carry Express, Via ID, dan masih banyak lagi.
Pastikan brand atau bisnis kamu menjadi bagian dari komunitas ini di waktu mendatang ya. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa pelanggan Freshworks di Indonesia yang sudah merasakan dampaknya dalam menggunakan produk Freshworks melalui press release. Yuk, kita simak siapa saja pelanggan tersebut. Pengalaman kali ini dibagikan oleh Propelindo sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Nah, dalam pengalamannya, Freshdesk memudahkan operasional Propelindo dalam mengatasi ribuan email setiap harinya secara efisien. Selanjutnya ada Coinworks, lending company pertama sebagai micro small enterprise neobank di Indonesia, ikut membagikan testi pengalaman Freshdesk konvensional. Secara efektif telah membantu Coinworks agar bisa connected dengan 2,5 juta pengguna melalui variasi channel seperti phone calls, live chat, WhatsApp, dan juga social media. Tidak terasa sesi ini sudah selesai. Jangan khawatir, teman-teman tetap bisa berkomunikasi dengan kami atau tim Weaver lainnya. Caranya, cukup kirim pertanyaan yang teman-teman hadapi atau kendala yang sedang dialami melalui channel email. Pertama, melalui local support bisa dalam bahasa Indonesia ke alamat email yang tertera di screen atau ke support@freshworks.weaver.com. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai dari jam operasional 8 pagi sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, tidak termasuk libur nasional. Yang kedua, global support sebaiknya menggunakan bahasa Inggris ke alamat email yang tertera di screen atau ke support@freshdesk.com, dimulai dari hari Senin sampai dengan Minggu 24 jam. Nah, gimana menurut teman-teman sesi video ini? Semoga membantu ya. Kalau kurang puas atau ada saran untuk membahas fitur lainnya di video mendatang, silahkan kabari kembali. See you! Bye! Bye!